Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Juliana Putri Veronisa, NPM 211108047 dari kelas A jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan pembelajaran kita dalam metode Quantum Reading Quran, cara mudah, cepat, dan menyenangkan baca Al-Quran secara tartil. Setelah kita pelajari di prinsip pertama, yaitu konsisten dengan irama ayu ayun manatahan, kita lanjutkan ke prinsip kedua, yaitu fasih melafalkan huruf hijaiyah. Sebelumnya, mari kita simak lagu berikut ini. A bata saja ha kho da zero sa sha so do to zo an kho fa qa kalamana wa ha aya. Bagaimana dengan lagunya? Mudah dan menyenangkan kan? Selanjutnya, bahwa melafalkan atau tartil itu adalah kemampuan melafalkan huruf hijaiyah dari A sampai Ya secara fasih. Fasih dalam melafalkan huruf hijaiyah itu syaratnya ada dua. Yang pertama, kita mampu mengeluarkan setiap huruf sesuai dengan tempat keluarnya. Dan yang kedua, mampu memenuhi sifat-sifat asli huruf tersebut. Perhatikan contoh melafalkan huruf dari A sampai Ya dalam latihan berikut ini. Melafalkan huruf A tidak berbeda dengan melafalkan A Latin dalam huruf. Ketika dalam posisi mati, suara kita terputus. Contoh, A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na. Selanjutnya, huruf Ba. Cara melafalkan huruf Ba dengan merapatkan kedua bibir kita. Ketika huruf Ba dalam posisi mati, suaranya terdengar mantul. Contoh, babi, bu, bab, buban, bani, bab, na. Ketika nun mati tanwin yang pernah bertemu dengan huruf Ba, tahan suaranya dan jangan tergesa-gesa. Berikutnya huruf Ta. Lafalkan huruf Ta dengan menyentuhkan ujung lidah dengan gusi gigi seri bagian atas dengan mengalirkan sedikit nafas kita. Contoh, tati, tubat, tutan, tanitat, na. Jika ada mim nun tanwin yang berwarna bertemu dengan ta, tahan suaranya. Berikutnya huruf Sa, yaitu dengan menyentuhkan ujung lidah dengan dinding gigi seri bagian atas, kemudian diucapkan dengan mengalirkan suara dan nafas dengan lembut. Contoh, sa, si, su, bat. Kalau ada mim nun tanwin berwarna bertemu dengan huruf Sa, maka tahan suaranya dan menutupi huruf Sa. Selanjutnya huruf Ja. Huruf ini dilafalkan dengan menyentuhkan tengah lidah ke daerah langit-langit. Contoh, jaji, jubaj, jujan, jani, jajna. Selanjutnya huruf H. Huruf ini dikeluarkan dari tengah tenggorokan kita ketika dilafalkan. Contoh, hahi, hubah, huhan, hani, hah, nah. Selanjutnya huruf Ho. Huruf ini dikeluarkan dari tenggorokan yang terdekat dari rongga mulut kita. Contoh, hahi, hubah, huhan, hani, hok, nah. Ketika dalam posisi sukun, suara tidak boleh mantul. Berikutnya huruf Da. Huruf Da keluar dengan cara menyentuhkan ujung lidah ke gusi bagian atas. Dalam keadaan mati, huruf Da terdengar suaranya memantul. Contoh, dadi, du, bad, du, dan, dani, dad, na. Selanjutnya huruf Za. Cara melafalkannya dengan menyentuhkan ujung lidah dengan dinding dua gigi seri bagian atas. Suara mengalir dengan lembut tanpa diiringi dengan mengalirnya udara. Contoh, zazi, zubad, zuzan, zani, zadzna. Selanjutnya huruf Ro. Pengucapan huruf Ro dengan cara menyentuhkan lidah terdepan atau adenal lisan dengan langit-langit bagian depan.
Contoh, rori rubar. Sebelum huruf ro yang mati berharokat fathah dhammah, maka suaranya terdengar menebal. Tapi kalau sebelumnya kasroh, maka terdengar tipis. Ruroroni rorna. Selanjutnya huruf za. Huruf ini dikeluarkan dengan ujung lisan kita, diucapkan dengan mengalir suara tanpa diiringi dengan udara. Contoh, zazi zubaz. Berikutnya huruf sa. Huruf sa diucapkan dengan menggunakan lidah terdekat hampir di atas 2 gigi seri bagian bawah. Contoh, sasi subas, susan sanisasna. Berikutnya huruf sya. Huruf sya keluar dengan menyentuhkan tengah lidah dengan langit-langit. Contoh, syashi syubash. Selanjutnya huruf sod. Huruf sod suaranya menebal saat melafalkan huruf. Contoh, sod sit sud, su son soni sosna. Berikutnya huruf do. Huruf ini keluar dengan menyentuhkan 2 sisi lisan dengan gigi geraham atas. Suara harus memanjang ketika dalam keadaan mati. Contoh, do di du bed. Berikutnya huruf to. Huruf ini keluar dengan menyentuhkan ujung lisan dengan tempat tumbuhnya 2 gigi seri bagian atas. Perhatikan ketika kita melafalkan huruf to dalam keadaan mati, suaranya terdengar memantul. Contoh, toti tu bet tu ton toni totna. Selanjutnya huruf zo. Cara melafalkannya sama dengan huruf za. Perbedaannya ada pada suara yang tipis dan tebal. Huruf zo pelafalannya tebal dengan mengangkat posisi pangkal lidah dan lidah bagian depan menutup bagian langit-langit. Contoh, zozi zubaz. Selanjutnya huruf a. Huruf a keluar dari tengah tenggorokan. Tidak ada yang keluar dari rongga hidung kecuali gunah. Contoh, a, i, u, ba. Selanjutnya huruf gho. Huruf ini keluar dari tenggorokan yang terdekat dari rongga mulut. Contoh, hu, gon, goni, gokna. Selanjutnya huruf fa. Cara melafalkannya dengan menyentuhkan ujung 2 gigi seri bagian atas dengan bibir bawah bagian dalam. Contoh, fa, fi, fu, baf, fu, fan, fani, fafna. Selanjutnya huruf ko. Huruf ini keluar dengan menyentuhkan pangkal lisan dengan langit-langit bagian belakang. Contoh, koki, kubak, ku, kon, koni, kokna. Selanjutnya huruf k. Cara melafalkannya dengan menyentuhkan pangkal lisan dengan langit-langit bagian belakang. Contoh, kaki, kubak. Berikutnya huruf la. Cara melafalkannya dengan menyentuhkan lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan. Contoh, lali, lubal, lulalani, lalna. Selanjutnya huruf ma. Dikeluarkan dengan cara merapatkan bibir kita. Contoh, mu, mam, mani, mamna. Selanjutnya huruf na. Cara melafalkannya dengan menyentuhkan lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan. Contoh, nani, nuban, nunan, nani, nanna. Selanjutnya huruf wa diucapkan dengan mengumpulkan 2 bibir. Contoh, wawi, wubau, wuwan, wani, wauna. Berikutnya huruf h. Dikeluarkan dari tenggorokan yang terjauh. Contoh, hahi, hubah. Dan yang terakhir huruf ya. Keluar dari tengah lisan disentuhkan dengan langit-langit. Contoh, yayi, yubai, yuyayani, yayina. Terakhir, catatan ketika kita melafalkan mim nun tanwin yang berwarna bertemu dengan huruf waw dan ya, maka lebih sempurna pengucapannya ketika suara keluar dari rongga hidung. Demikian prinsip yang kedua, bagaimana kita melafalkan huruf hijaiyah dari A sampai Ya secara fasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.